Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pedosfer. Ini merupakan kelanjutan dari materi kita yang sudah pernah dibahas di kelas sebelumnya, yaitu materi litosfer. Ini merupakan peta konsep biar kita mudah memahami semua materi pedosfer. Ibu akan jelaskan. Pedosfer itu adalah lapisan tanah. Di sini ada tanah tersusun oleh bahan mineral, bahan organik, udara dan air. Kemudian proses pembentukannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu batuan induk. Seperti kita tahu, kita sedang mempelajari lapisan litosfer, yaitu lapisan batuan. Kemudian organisme, topografi, iklim, dan waktu. Sifat-sifat tanah dapat terwujud dalam sifat fisik dan kimia. Sifat kimia tanah itu dari pH tanahnya kita bisa tahu. Sifat fisik tanah kita bisa lihat dari tekstur, struktur, dan warnanya. Kemudian sifat-sifat tanah dan bahan penyusun tanah akan mempengaruhi jenis-jenis tanah atau klasifikasi tanah. Ada di prairie, forest, tropical, desert, dan tundra. Sifat fisik tanah maupun sifat kimia tanah ini dapat mengalami erosi. Erosi nanti akan mempengaruhi upaya konservasi dan cara untuk mengatasinya atau metodenya. Metode untuk mengatasi erosi ada dua cara, yaitu vegetatif, mekanik. Ada juga beberapa sumber yang menambahkan metode kimiawi. Lanjut. Ini pengertian pedosfer. Pedosfer adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi yang berupa lapisan kulit bumi tipis. Pedologi, ilmu yang mempelajari tentang tanah. Jelas ya? Proses pembentukan tanah itu ada dua fase. Fase pertama yaitu pelapukan dan penguraian batuan. Jadi tanah berasal dari pelapukan batuan. Kemudian fase yang kedua yaitu horizonasi. Faktor utama pembentuk tanah, di sini ada T, tanah, sama dengan F, faktor. Faktornya apa saja yang membentuk tanah? Ada IO, BTW. I, iklim. O, organisme. B, batuan induk. Batuan kita sudah pelajari, ada jenis-jenis batuan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ini merupakan salah satu faktor utama pembentuk tanah. Kemudian T-nya topografi, W-nya waktu. Tolong diingat ya, ini beberapa faktor utama pembentuk tanah. Komposisi tanah kita bisa lihat di sini dari diagramnya. Komposisi tanah yang paling banyak yaitu tersusun atas mineral sebanyak 45%. Kemudian 20-30%-nya tersusun atas air, 20-30%-nya lagi udara, dan 5%-nya bahan organik. Kalian harus tahu persentasenya juga ya. 45% mineral, 20-30% air, 20-30% udara, dan 5%-nya bahan organik. Profil tanah ini yang disebut horizon tanah tadi. Horizon tanah adalah irisan tegak pedon yang kadang-kadang mempunyai lapisan-lapisan tanah sebagai hasil proses pedogenesis yang disebut dengan horizon. Ini ada horizon O, A, E, B, C, R. Ada beberapa nanti di soal ada horizon A, B, C. Kita harus pahami. Horizon O adalah
horizon tanah yang tersusun dari serasah atau sisa-sisa tanaman dan bahan organik tanah atau BOT hasil dekomposisi serasah. Horizon A adalah horizon yang tersusun dari bahan mineral berkandungan bahan organik tinggi sehingga berwarna agak gelap. Di horizon A inilah tingkat kesuburan paling tinggi. Kemudian ada horizon E. E itu adalah eluviasi atau pencucian. Jadi horizon eluviasi adalah horizon yang telah mengalami proses eluviasi atau pencucian sangat intensif sehingga kadar bahan organik tanah, liat silikat, Fe dan Al, ini kandungan, masih ingat ya, kandungan yang menyusun lapisan litosfer, ada Fe dan aluminium, ada Si dan aluminium. Liat silikat, Fe dan Al rendah, tetapi kadar pasir dan debu kuarsa serta mineral resisten lainnya tinggi sehingga warnanya agak terang. Kalau di horizon A gelap karena mengandung banyak kandungan humus, di horizon E ini warnanya terang karena ada proses pencucian. Horizon B adalah horizon iluvial atau horizon pengendapan sehingga terjadi akumulasi dari bahan-bahan yang tercuci dari horizon di atasnya. Horizon C ini adalah lapisan tanah yang bahan penyusunnya masih serupa dengan batuan induk. Jangan lupa bahwa tanah tersusun atau terbentuk dari proses pelapukan batuan. Jadi horizon C ini disebut batuan terlapuk. Horizon R adalah batuan induk tanah atau bedrock. Jadi bagian terdalam dari tanah dan masih berupa batuan. Kalau nanti gambarnya hanya dibedakan menjadi 3 horizon, itu yaitu horizon A, B, C, itu juga disebut lapisan tanah atas, topsoil, yang terdiri dari horizon O dan A. Kemudian lapisan tanah bawah atau subsoil itu terdiri dari horizon E dan B. Kemudian C dan R disebut regolit. Ya, di sini O, A, topsoil, E, B, subsoil, C, R, regolit. Lanjut kita ke sifat fisik dan kimia tanah. Sifat fisik tanah bisa kita lihat dari tekstur tanahnya, yaitu keadaan yang menunjukkan sifat halus atau kasarnya butiran tanah. Struktur tanah merupakan bagian fisik tanah yang menyatakan tersusunnya butiran-butiran dalam segumpal tanah. Ini bisa kita kenal dari lempung, gumpal, kresai, remah, pilar, dan tiang. Kalau kamu bicara lempung, remah, berarti kamu sedang bicara struktur tanahnya. Yang ketiga, masih sifat fisik tanah, kita bisa lihat dari warna tanahnya. Kenapa warna tanah bisa berbeda-beda? Karena ini dipengaruhi oleh kandungan bahan organik, bahan mineral, kadar kelembapan, dan pengaruh drainase atau pengairan. Kandungan bahan organik menyebabkan warna tanah menjadi gelap sampai hitam. pH tanah merupakan sifat kimia tanah. pH tanah adalah keadaan pH tanah, derajat keasaman larutan-larutan dalam tanah. Semakin tinggi kadar hidrogennya, maka semakin asam. Ini kamu kalau bertanya kenapa warna tanah ada yang kuning, coklat, hitam, asal dari warna-warna tanah. Kalau warna kuning itu kandungan mineral limonitnya tinggi. Coklat berasal dari bahan-bahan organik yang bersifat asam yang lapuk sebagian. Putih berasal dari mineral-mineral silikat, kapur, kaolin, bauksit, aluminium, dan silikat, dan kandungan-kandungan yang lain. Hitam
berasal dari bahan-bahan organik yang telah terurai hebat dan umumnya berhubungan dengan unsur-unsur karbon, magnesium, dan belerang. Merah berasal dari mineral hematit, Fe2O3. Kita jangan lupa kandungan atau unsur penyusun lapisan litosfer, ya, ada Fe, besi. Kemudian hijau berasal dari oksida besi, biru berasal dari mineral lilianit, Pb, plumbon, ya. Ini warna-warna tanah. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena tadi kandungan-kandungan mineralnya turut serta dalam mempengaruhi warna tanah. Jenis-jenis tanah berdasarkan bahan induk dan proses perubahan itu di Indonesia bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tanah potsolik merah kuning, tanah organosol, ini tanah yang terbentuk dari bahan induk organik seperti gambut dan rumput rawa. Tanah aluvial, istilah aluvial kita sudah pelajari. Tanah kapur, kemudian tanah vulkanis, tanah yang berasal dari pelapukan batu-batuan vulkanis, istilah vulkanis juga kalian sudah paham. Tanah pasir, tanah humus, dan tanah laterit. Berdasarkan segi kesuburannya, tanah dibedakan menjadi tanah muda yang unsur haranya belum banyak sehingga kurang subur. Tanah dewasa, unsur hara yang terkandung di dalamnya sangat banyak sehingga pada tahap ini tanah sangat subur. Tanah tua, unsur haranya sudah mulai berkurang. Tanah sangat tua, unsur haranya sudah sangat sedikit, bahkan hampir habis. Bisa disebut sebagai tanah mati. Jenis tanah ini sangat tidak subur. Kita masuk ke erosi tanah. Proses erosi kita sudah pelajari di bentukan hasil tenaga eksogen. Erosi adalah pengikisan di permukaan bumi yang dapat mengubah bentuk muka bumi. Dampak erosi ada tanah akan kehilangan unsur hara dan bahan organik karena yang terkikis adalah lapisan tanah atas. Kita tahu tadi horizon tanah yang atas mengandung bahan atau unsur hara, sehingga ketika terjadi erosi, proses tersebut akan membawa unsur hara dan bahan organik. Dampaknya tanah akan kehilangan unsur hara tersebut. Kemudian yang kedua, penghancuran agregat. Agregat ini tadi sifat-sifat fisik tanah dan pelepasan partikel-partikel tanah dari massa tanah. Yang ketiga, degradasi, penurunan kualitas, degradasi sumber daya tanah dan lahan. Yang keempat, penjenuhan tanah oleh air. Dan yang kelima, kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman menjadi berkurang. Ada beberapa upaya untuk mengurangi erosi. Seperti tadi Ibu sudah bahas di peta konsep. Di situ hanya ada 2, tapi Ibu tampilkan 3 cara upaya mengurangi erosi. Yang pertama, ada metode vegetatif. Yang kedua, ada metode mekanik. Yang ketiga, ada metode kimia. Seperti apa metode vegetatif, mekanik, dan kimia? Inilah yang akan menjadi penugasan kalian. Ini ada 5 soal, tolong kalian kerjakan, salin di buku tulis. Teknis seperti apa nanti Ibu sampaikan. Yang pertama, deskripsikan bagaimana cara mengurangi laju erosi tanah menggunakan metode vegetatif, mekanik, dan kimia. Deskripsikan ya, mulai dari dijelaskan sampai sebutkan caranya. Apa yang dimaksud dengan lahan potensial dan lahan kritis? Yang ketiga, tuliskan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya lahan kritis. Yang keempat, buatlah tabel jenis tanah dan daerah persebarannya di Indonesia. Jadi hanya ada 3 kolom, nomor, jenis tanah, dan daerah persebarannya di Indonesia. Jenis tanah tadi sudah kita pelajari. Yang kelima, buatlah peta persebaran tanah di Indonesia.
Untuk soal nomor 5 ini akan Ibu jadikan sebagai nilai keterampilan. Oke, sekian materi hari ini. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.